Tips cara membedakan MagSafe yang original sama yang KW. Sobat Bagnesia, balik lagi dengan gue Ozi. Di video kali ini gue mau ngasih tips cara membedakan MagSafe yang original sama yang KW. Untuk MagSafe yang gua mau bahas di sini, ini MagSafe 1 maupun MagSafe 2 yang keluaran untuk MacBook tahun 2015 ke bawah. Kalau 2016 ke atas kan udah pakai Type-C ya, itu udah banyak varian juga. Nah, gua mau bahasnya yang tahun 2015 ke bawah. Nih, gua ada beberapa contoh MagSafe. Ini ada MagSafe yang KW nih, sama satu lagi nih MagSafe yang original. Nah, di sini kenapa kok gua kasih warna hitam? Karena jujur aja ini MagSafe punya gua sendiri. Gua emang sengaja kasih warna hitam di sini biar pembeda, takut ketukar dengan teman-teman atau gimana kan? Karena punya pribadi. Di sini juga gua mau nunjukin pada kalian MagSafe yang KW sama yang original untuk sisi daleman dari MagSafe itu sendiri. Ini untuk MagSafe yang original. Kelihatan nggak tuh? Nah, tuh. Ya kan kelihatan padat banget ya sob. Padat dia. Nah, satu lagi dia untuk MagSafe yang KW. Nih, kayak gini nih. Ini MagSafe yang KW nih. Cara nih, lihat aja nih. Ini MagSafe yang original, ini yang KW. Ini original, ini yang 85 watt. Nah, yang ini 60 watt. Kalau misal kalian berpikiran, itu 85 watt kan emang lebih besar atau gimana? Enggak. Ini kalau misal 65 watt pun 60 watt, itu dia walaupun kecil tapi komponennya itu padat. Kalau ini kan terdiri dari cuman ada satu IC di bagian primernya ya sob. Ini satu IC, dia udah Zener, terus daleman juga ya biasa lah, ini kayak power supply biasa. Kalau ini kan dua IC. Ini dua IC itu fungsinya satu buat si PWM nya, buat si controller si MOSFET satu bagian primer. Nah, yang keduanya yang bagian sekunder ini adalah untuk pengolahan arus, untuk proteksi dari arus, proteksi dari over voltage dan sebagainya. Di sini juga ada controller lagi di sini kayak gitu. Nah, ntar gue tunjukin sob. Jadi pembedanya itu selain dari fisik, kalau misalkan ini fisik yang di dalam ya sob, pasti kalian nggak bakalan ini juga kan, bongkar-bongkar juga fisiknya gitu baru kalian beli kayak gitu, itu pasti nggak bakalan kan. Ada satu lagi cara yang emang itu bener-bener bisa membedakan dari sisi yang KW sama yang original. Tapi untuk pembuktian itu kalian membutuhkan satu alat, yaitu avometer. Dari sini nanti bakalan kelihatan semua yang original maupun yang KW. Karena kalau misal yang original, dia itu starting awal itu tidak dimulai dari tegangan output murninya. Misal di sini nih, gua ada dua kan tadi. Ini 85 watt semua. 85 watt semua. Nah, untuk yang outputnya nih, input 100 sampai 200 volt 1,5 ampere, 50 sampai 60 Hz. 50 sampai 60 Hz itu untuk frekuensi dari PLN ya sob. Untuk 100 sampai 240 itu range tegangan dari PLN. Kalau di Indonesia kan 220.
Kalau di luar kadang ada yang 110, ada yang 220, itu tergantung dari si negaranya itu. Di sini tapi udah include dari 100 sampai 240. Terus outputnya nih yang paling utama nih ya. Outputnya untuk yang MagSafe 85 watt ini adalah 20 volt DC 4,25 ampere max. Maksimalnya itu di angka 4,25 ampere untuk arus maksimalnya. Dan voltase maksimalnya itu adalah 20 volt. Yang gue pelajarin dari MagSafe yang 85 ini, kadang kan gini, yang 45, 60, terus 85. Itu kenapa kok ada yang 60, 45, 60, 85 watt. Yang 45 pembedanya itu hanya di range output voltasenya sama output maksimal untuk arusnya. Biasanya kalau misal di angka 45 watt itu dia dimulai di angka 14-an volt. Kalau yang 60 watt itu di angka 16 volt sampai 17 lah, taruhlah kayak gitu. Nah, yang 85 watt dia start output output maksimalnya itu kan tadi 20, tapi dia startnya itu di angka sekitar 16, 17 tergantung dari beban yang dia nanti di load. Misal MacBooknya ya, tergantung dari beban MacBooknya. Nah, tadi kan gue juga ngobrol-ngobrol tentang output tegangan yang murni, output murninya sama yang ini ya sob. Ini kalau misal yang original, dia outputnya itu dimulai di angka 3 sekian volt. Catat ya, 3 sekian volt. Nah, yang membedakan yang KW itu dia langsung ke output maksimalnya. Misal di sini tertulis 20 volt, dia diukur pasti akan 20 volt. Kalau nggak percaya nanti gue mau buktiin di sini kayak gitu. Itu kenapa MagSafe yang KW itu biasanya lebih banyak merusak MacBook kalian dibanding MagSafe yang original. Karena kalau misal yang MagSafe original itu dimulai tadi di angka 3 volt, itu kan rendah sob. Dari rendah, pertama kalian nanti colokin ke MacBook kalian nih, misal colokin, habis itu dimulai di angka 3 volt. Dia akan mendeteksi arus yang sesuai dengan kebutuhan MacBook itu sendiri. Kalau misal MacBook kalian MacBook Air itu kan biasanya kan di standarnya 45 watt, kalian pakai 85, itu nggak masalah. Dia akan memulai di range tegangan yang terendahnya dia terlebih dahulu, yaitu sekitar 17-an volt atau 18 volt. Itu nggak masalah sob. Tapi kalau misal kalian pakai yang KW, baru pertama masukin aja udah langsung keluar 20 volt. Nah, itu kadang DC boardnya itu dengan kondisi DC board kalian yang mungkin kurang terawat atau apa, karena banyakan banget customer kita juga DC boardnya itu kurang terawat, banyak banget kotoran di situ. Nah, dari kondisi di situ nanti banyak kotoran, pertama kali kalian tancekin tuh si ini magnetiknya ini, outputnya udah langsung 20 volt. Wah, kalau manusia itu bisa dibilang kaget gitu ya sob. Itu kaget itu pasti. Nah, yang original dia dimulai di angka 3 volt, 3 voltan atau 3, sekian. Nah, habis itu dia diidentifikasi kebutuhan MacBooknya itu berapa volt, berapa ampere. Kalau misal udah, dia diumpanin balik ke modul yang ada di sini di MagSafe-nya ini, baru dia keluarin sesuai dengan kebutuhan si MacBook. Nah, itu aman sob, walaupun misal DC boardnya itu kotor, itu lebih aman sob, karena dimulai dari tegangan yang terendah. Kebutuhan MacBook pun bisa terbaca di situ.
Nih, kalau misal kalian penasaran di mana sih yang untuk penentuan voltase sama arusnya itu ada di dalam sini nih. Ini kalau misal dibuka sob, tuh. Nah tuh masih ada nih modul lagi. Di sini ada sensor, dia pembacaan yang tadi gua bilang dimulai dari angka 3 volt. Nah harus kalau udah masuk nanti dia naik perlahan sesuai dengan kebutuhan MacBook itu sendiri nih. Di sini untuk pembacaannya ini pakainya microcontroller. Kalau misal yang KW nih nggak ada sob, tuh nggak ada. Jangankan kok buat modul ini nih, modul buat pengontrol arusnya, dari sisi trafo aja udah beda dia. Mobilnya dia padat, secara fisik aja udah beda. Ini di sini ada 2 trafo, di sini cuma 1. Baik itu yang 60 maupun 85 watt. Kalau misal kalian dibuka itu pasti cuma 1 trafo. Oke sob, untuk kalian misal pengen tahu ciri-ciri yang KW sama yang original, gua ada tip nih beberapa ya. Itu bisa ya, walaupun itu tidak menunjukin bahwa itu original ataupun KW secara presisi, tapi itu bisa dilakuin kalian di rumah. Gambaran kasarnya kayak gitulah, gambaran kasarnya. Gue mau nunjukin beberapa. Yang pertama itu dari sisi berat. Dari sisi berat. Kalau yang original, kalian kan tadi udah lihat tuh, itu yang original itu lebih padat dalamnya secara ya, pasti beratnya juga kan lebih bertambah dibanding yang KW. Tapi di sini juga gue harus nekenin ke kalian, jangan cuman berat doang yang bikin patokan kalian, karena yang sekarang banyak banget, gue juga nemuin banyak banget di dalamnya itu dikasih lem kayak gini sob nih, lem-lem kayak gini nih, kadang ada pemberatnya juga, jadi biar dia itu seakan-akan beratnya itu sama gitu sob. Itu satu dari berat, kalian harus teliti banget ini bisa nunjukin KW originalnya tapi itu kasar, itu satu berat. Yang kedua secara fisik, kabel yang original sama yang KW itu biasanya yang original itu lebih keras karena isinya itu lebih padat dibanding dengan yang KW. Ini kalau misalnya yang KW dia lebih lembek, kalau yang original dia lebih keras. Itu ya sob. Yang ketiga, harga. Indonesia udah pasti lah ya kan, ada harga pasti ada barang. Kalau misal pingin yang original ya kita patokannya aja misal kayak iBox segala macam kayak gitu, yang dia emang khusus buat jual-jual barang dari Apple langsung kayak gitu kan. Di situ jualnya kan di angka sekitar 1,5, 1,3 sampai 1,5 yang khusus MagSafe kayak ginian kan. Kalau misal kalian beli di harga 200 itu kan udah timplang banget sob. Taruhlah dari harga 1,5 jadi 200 ya, itu masa selisih 1,3 itu dibilang original, kan nggak mungkin kayak gitu. Kalian bisa lihat dari sisi harga. Yang ketiga yaitu dari sisi, kalau gua nih kadang ngetesnya juga kayak gini sob. Yang keempat ya, yang keempat ya sob. Ini kadang gua ngetesnya itu dengan pakai MacBook langsung. Ya walaupun tetap ini itu gambaran kasar, nggak bisa nunjukin bahwa ini itu original apa enggak kayak gitu. Tapi di situ kalian bisa sedikit ada pandangan. Ini yang untuk yang KW ya sob, yang KW kayak gini nih. Pertama kali dia konekin ke DC board, dia biasanya lampu itu langsung berwarna, langsung nyala langsung, dia nggak ada jeda waktu sedikit pun kayak gitu. Dia langsung
ada warnanya nih. Sorry, tuh nih satu lagi ya, tuh nih. Nah, lihat ya, kelihatan nggak nih? Gua lepas dikit, tancap lagi. Dia nggak ada jeda beberapa detik kayak gitu. Untuk yang KW tuh, langsungan dia tuh. Karena seperti yang gue tadi jelasin, dia dimulai langsung ke output yang maksimal. Misal di situ keterangannya 20, ya udah langsung ke 20. Jadi dia langsung itu ngagetin kayak ngagetin MacBook gitulah. Tapi kalau misal yang original, tuh udah kelihatan kan tadi awal tuh, dia dikonekin ke MacBook itu dia nggak langsung nyala gitu indikator warnanya nih. Colokin lagi, nah tuh. nih mungkin cara yang paling bisa banget kelihatan ya dari sini. Colok lagi, tuh indikator, tuh indikatornya dia ada beberapa jeda, beberapa detik buat dia indikator warnanya itu nyala. Karena seperti yang gue jelasin lagi tadi, dia dimulai dari angka sekitar 3, sekian volt. Habis itu dia mendeteksi kebutuhan arus sama voltasenya itu berapa. Dari feedback ini si MacBook ini, nanti MagSafe ini itu membaca ini kebutuhannya itu pasnya itu segini, terus arusnya itu segini, baru dia indikatornya itu nyala. Itu yang paling kelihatan secara kasat mata kayak gitu sob. Nah, ada lagi satu lagi dengan cara menggunakan avometer. Ini kalau yang menggunakan avometer, kalian memang perlu mengeluarkan avometer. Kalau misal kalian nggak punya ya emang harus modal dulu beli. Tapi itu fix, bener-bener banget nunjukin kalau misal MagSafe itu yang original sama yang KW. Oke sob, ini adalah langkah terakhir untuk menentuin MagSafe itu original atau KW, yaitu dengan cara kita pengukuran output dari MagSafe-nya menggunakan avometer. Untuk avometernya sendiri, gue udah nyalain di sini pengukuran, karena outputnya itu nanti arus DC, otomatis di pengukuran voltase dengan pengukurannya itu DC ya, DC kayak gitu sob. Habis itu langsung kita tancapin ke PLN. Aku mau nunjukin dulu nih yang KW ya sob. Aku mau buktiin bahwa ini itu outputnya itu langsung di angka 20 volt. Nah, di sini kan ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 pin di sini. Kalian bebas bisa menggunakan pin yang sebelah kiri atau yang kanan buat pacuan kalian. Tapi yang pasti dimulai di angka 1, 2 kayak gitu sob. Ini yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah ini itu untuk konektor indikator ke lampunya ini. Untuk min plusnya itu ada di sisi yang paling kanan ataupun kiri gitu sob. Nih kayak gini sob. Satu minus di ini sebelah kiri, yang paling pojok kiri. Yang satunya lagi yang plus itu di pin yang nomor 2. Kalian nanti bisa kelihatan juga pakai yang kalau misal digital kayak gini, dia itu tegangannya minus atau plus. Kalau minus berarti itu tandanya kebalik. Nih tuh, benar ya sob, ini berarti yang sebelah
paling pojok dan paling pojok baik itu kanan ataupun kiri itu adalah yang sisi yang negatif, untuk tegangan yang negatif. Nah, untuk yang kedua dari baik kanan maupun ke kiri itu yang positifnya. Tuh, bisa kelihatan kan sob nih? Dan dimulai langsung di angka 20 volt. Tuh, 20,47 volt. Tuh, di situ. 20,47, 48, 49 volt. Itu sob. Nah, ini yang KW. Ini yang original nih. Tunjukin. Kalau misal kalian kurang percaya juga, nih. Sama ya, yang paling pojok kiri baik itu yang paling pojok itu yang baik itu kiri maupun kanan itu yang negatif. Ini yang kedua plus, tuh dimulai di angka 3,15 150 volt, 3,1 lah, taruh 3,1 volt itu dimulainya. Starting dia pertama kali connect itu adalah 3,1 volt. Itu alasan kenapa kok tadi lampu indikatornya itu nyalanya itu bisa dibilang telat dibanding yang KW, karena dia identifikasi arus terlebih dahulu. Dia dimulai di angka 3,1 tuh. Oh ya, gua nggak ada rekayasa lagi, nggak ada rekayasa di sini tuh. 3,1 setengah volt kayak gitu sob. Ini pas mati itu cara untuk deteksi di MagSafe menggunakan avometer. Ini cara yang paling tepat menurut gua ya, karena di sini bisa kelihatan langsung arusnya itu berapa, tegangannya itu berapa, kayak gitu. Starting awalnya itu yang bedanya di situ, baik itu yang MagSafe 45, 60 maupun 85, pembedanya di situ sob. Di situ udah pasti udah gak bakalan bohongin lah kayak gitu, karena arus di situ juga udah bisa dilihat sendiri outputnya itu berapa, kayak gitu sob. Untuk penggunaan avometer untuk mengetahui MagSafe yang original sama yang KW. Oke sob, semuanya udah jelas kan untuk perbedaan antara yang MagSafe original sama yang KW. Kalian juga udah tahu kan beberapa tips yang bisa kalian lakuin di rumah untuk membedakannya itu. Jadi kalau saran gue sendiri, pilihlah yang original, karena tetap yang original itu sudah sesuai dengan spesifikasi dari MacBook itu sendiri. Kalau misal yang KW, ya kalian bisa lihat jika itu sering outputnya itu langsung ngagetin kayak MacBooknya itu sering dan tiap hari, pasti ada sisi minusnya di MacBook itu sendiri. Itu sob. Oke, untuk kalian misal dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel kita, karena kita akan terus mengedukasi kalian yang untuk kalian juga misal ada pertanyaan-pertanyaan bisa didiskusikan di kolom komentar. Kalau misal kurang puas, langsung aja bisa hubungin CS kita untuk alamat sama nomor teleponnya atau WhatsApp-nya ada di bawah. Mungkin gitu aja. Terima kasih. Akhir kata, salam untuk Mac User di Indonesia. Bye-bye.